Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadir umur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Darun Naim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata atau kalimat yang pantas selain kalimat puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah penting adalah nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan untuk kita bisa hadir pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, untuk bisa kita melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, termasuk salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Yang telah mengantarkan kita, yang telah mengantarkan umat ini minaz zulumati jahiliyah ila nur Islam, dari kegelapan, dari kebodohan menuju cahaya Al-Quran, cahaya hidayah yang menjadikan kita sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri sendiri juga kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mari sama-sama kita senantiasa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan iman yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan serta menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik dikala senang maupun dikala susah, baik dikala sepi maupun dikala ramai, di mana saja kita berada, di rumah, di kantor, di pasar, kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hadirin jamaah sekalian, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan kebaikan, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang tahu ujung akhir atau kematian kita akan kita alami nantinya seperti apa. Namun yang pasti ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada diri kita manusia.
Yang pertama, akhir kehidupan kita atau kematian kita adalah kematian yang baik, yang kita kenal dengan sebutan husnul khatimah. Seperti misalnya di saat menjelang kematian seseorang masih meyakini kalimat tauhid, bahkan ada yang sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung hayatnya, yang jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Contoh lain misalnya di saat menjelang kematiannya seseorang sedang melakukan sholat berjamaah, atau sedang baca Quran, atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Itulah di antara contoh-contoh akhir kehidupan yang baik, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang mungkin terjadi pada diri manusia, dan kita senantiasa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ini semua, yaitu akhir kehidupan yang buruk, yang kita kenal dengan kematian su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarh As-Sudur, beliau dan sebagian ulama sependapat bahwa penyebab perbuatan yang mengantarkan seseorang bisa mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, di antaranya yang pertama dikatakan, yaitu mereka yang suka meremehkan, menganggap enteng masalah sholat. Sholat dianggap pekerjaan yang gampang, bisa ditunda. Misalnya karena kesibukan pekerjaan, sholat zuhur yang harusnya jam 12 hadirin dikerjakan setengah 3. Asar yang harusnya jam 3 dikerjakan setengah 6, bahkan menjelang maghrib. Maka ini termasuk kata Allah, fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada di antara kita yang masih suka mengulur-ngulur waktu pelaksanaan sholat, bahkan dijadikan budaya kebiasaan, enggak betah kalau sholat tepat waktu, maka dikhawatirkan yang bersangkutan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, marilah kita jalankan, kita prioritaskan hidup kita ini, aktivitas kita, untuk selalu senantiasa sholat tepat waktu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang yang beriman, yang waktunya sudah ditentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hal ini kepada salah seorang ketika beliau ditanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi kalau ada di antara kita ketika zuhur berkumandang jam 12, kemudian dalam hatinya antar saja, kerjainnya setengah 3, silahkan. Kalau saudara mau sholat zuhurnya setengah 3, kita tidak tahu kalau malaikatul maut datang jam 1 untuk mencabut nyawa kita. Bila ini terjadi, maka kita mati dalam keadaan membawa hutang kewajiban sholat, fasik, dosa besar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik.
Maaf, terkadang memang kita sering memprioritaskan kehidupan dunia. Kita lebih respon kepada panggilan HP ketimbang panggilan suara azan. Kita laksanakan sholat zuhur 2:30. Kita tidak takut kalau nyawa kita dipanggil jam 1 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terjadi, nauzubillah, kita bisa mati dalam keadaan suhul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa mendatangkan seseorang mati dalam keadaan suhul khotimah, diantaranya perbuatannya yaitu syaribul khamar. Mereka para peminum minuman keras, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, perbuatan setan, maka jauhilah agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, wahai saudara yang masih berdekatan dengan minuman keras, saudara yang masih berdekatan dengan narkoba, hentikan sebelum kalian mati dalam keadaan suhul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Bayangkan saudara, kalau saudara mati sedang minum minuman keras, mati sedang narkoba, sedang sakau, sedang mabuk, Allah memastikan yang bersangkutan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib ternyata begitu banyak orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan minuman keras ini. Bukan hanya yang meminumnya, akan tetapi wahamilaha, yang membawanya, yang jadi kurirnya, yang jadi gojeknya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakiyaha, yang memerasnya, yang bekerja di pabriknya, yang bikin kemasannya, yang bikin botolnya, yang bikin mereknya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabayaha, yang ngebeliinnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak tahu apa-apa, wa akila samania, orang yang makan hasil keuntungannya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada sekitar kita, di lingkungan kita, bandar narkoba, penjual minuman keras, kemudian ia dapat untung, lalu keuntungannya itu diberikan kepada orang lain, bahkan diberikan kepada anak istrinya, maka mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kemudian yang ketiga yang bisa mengantarkan seseorang mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu akhul walidain. Mereka yang durhaka kepada orang tua. Walaupun ia ibadahnya rajin, sholatnya tekun, sedekahnya rajin, duhanya rajin, tapi kalau durhaka kepada orang tua, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa mengantarkan seseorang mati dalam keadaan buruk. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita pernah tahu sejarah mencatat di zaman Rasulullah, ada seorang yang begitu dekat dengan baginda Rasul yang bernama Alqamah. Beliau rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud, tapi beliau sakiti orang tuanya. Ia kecewakan orang tuanya. Pada akhirnya ia mati dalam keadaan sulit. Sakaratul mautnya sulit. Sebelum akhirnya orang tuanya memaafkan kesalahannya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ada kunci surga di rumah kita, yaitu orang tua kita. Ada wali di rumah kita, doanya lebih hebat 70 wali, yaitu orang tua kita. Jadi jangan coba-coba kita sakiti mereka. Jangan coba-coba darah ketuban yang telah mereka keluarkan bikin mereka kecewa. Kalau ini kita lakukan, na'udzubillah,
yang bersangkutan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang salah satu di antaranya penyebab seseorang yang bisa mengantarkan mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu azal muslim. Mereka yang suka menyakiti, melukai saudaranya sesama muslim. Jadi kalau ada di antara kita pernah kita lakukan, entah itu ke tetangga kita, ke saudara kita, ke teman kita, rekan kita, pernah kita sakiti, pernah kita kecewai, pernah kita marahi, pernah kita maki-maki, maka datanglah dan minta maaf. Tidak cukup kita dengan beristighfar, tidak cukup dengan bertobat, apalagi berkaitan dengan harta yang pernah kita zalimi, pernah kita ambil, maka datang dan kembalikanlah. Untuk itu maaf untuk para koruptor, para penggelap keuangan. Tidak cukup Anda meminta maaf, akan tetapi kembalikanlah. Kembalikanlah kepada negara, bertobat, terima hukumannya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang bersangkutan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran itibar buat kita untuk senantiasa kita selalu introspeksi pada diri kita, dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.